Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan akan segera berakhir. Dan selalu ada PR yang acap kali muncul di kalangan umat Islam terkait adanya pola pendapat yang berbeda dalam hal penetapan tanggal 1 Syawal dengan Hari Raya Idul Fitrinya. Dalam hal ini, pemerintah punya versinya sendiri, dan ormas Islam pun seolah-olah mendapatkan angin segar karena mendapatkan kebebasan untuk menentukan keputusan mereka masing-masing dari pemerintah kita. Lantas seperti apa kemudian kita menyikapinya? Jikalau di satu sisi pemerintah punya keputusan isbatnya sendiri dan ormas-ormas Islam memiliki keputusannya masing-masing. Menjawab pertanyaan ini, memang secara hukum asal, kaidah fikih mengatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Bahwasannya keputusan pemerintah itu bersifat mengikat dan menghilangkan adanya kemungkinan perbedaan pendapat. Namun begitu, ikhwatahillah, dalam kondisi-kondisi khusus, saya ambil contoh. Ketika umpamanya saya pulang ke masyarakat saya yang notabene kampung di mana saya tinggal mayoritas ormasnya adalah NU atau mayoritasnya adalah Muhammadiyah atau ormas Persis umpamanya. Sementara keputusan-keputusan antara ormas-ormas ini umpamanya dengan pemerintah itu berbeda. Seperti apa kemudian kita menyikapinya? Menjawab itu ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada kaidah fikih yang lain yang menegaskan al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Bahwasanya hasil ijtihad itu tidak menganulir adanya keabsahan ijtihad yang lain. Yang saya maksud di sini adalah sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagian ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan intelektual yang ada di jajaran pemerintah. Sementara di sisi yang lain, ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah, seperti NU umpamanya atau seperti Persis, mereka pun punya ulama dan intelektual yang ahli juga di bidangnya. Maka satu produk ijtihad tidak boleh menganulir adanya ijtihad yang lain. Kecuali memang ada dalil yang jelas yang menegaskan bahwasannya, oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Maka dalam kondisi yang sudah jelas, tidak ada ranah ijtihad. Hanya saja ikhwatillah, penetapan 1 Syawal ini tidak bisa kita nafikan. Ini adalah ranah ijtihad di mana setiap ulama punya argumentasinya masing-masing. Saya ambil contoh umpamanya adanya silang pendapat antara Sayyidina Utsman ibn Affan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib terkait diperbolehkan atau tidaknya menunaikan haji tamattu. Haji tamattu itu artinya seseorang berangkat ke Baitullah dengan terlebih dahulu menunaikan umrah, baru sesudah itu jikalau tiba musim haji dia melanjutkan dengan aktivitas hajinya. Dalam hal ini Sayyidina Utsman ibn Affan melarang siapapun untuk menunaikan mut'ah. Sementara di sisi yang lain, Ali bin Abi Thalib punya pandangannya sendiri. Bahkan sampai mengatakan, "Ma turidu illa an tanha an amrin fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalika Ali ahalla bihima jami'a." Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai sahabatku Utsman ibn Affan, apakah engkau hendak melarang satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Maka ketika Ali bin Abi Thalib melihat adanya pandangan Sayyidina Utsman ibn Affan yang saat itu beliau menjadi seorang khalifah, maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengingkari adanya pandangan sang khalifah dan beliau kemudian menunaikan aktivitas haji tamattu dengan menunaikan umrah terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan haji. Dan Masya Allah ikhwatillah, kebijakan yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan ini selaras dengan yang disampaikan oleh para pendahulunya sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Abu Bakar dan Umar di masanya menyampaikan adanya pelarangan untuk menunaikan haji tamattu, saat itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan pendapat yang sangat tegas. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Yang artinya, aku mengatakan dan aku mengerjakan haji tamattu ini karena Rasulullah SAW mengatakan dan melakukannya. Lantas, apakah Anda akan meninggalkan adanya syariat haji tamattu hanya karena Abu Bakar dan Umar melarangnya? Maka ini sebagai contoh. Adanya kebijakan yang disampaikan oleh 3 khalifah di masanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tapi
pandangan dari para pemimpin di masanya itu kemudian diingkari, baik itu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, atau diingkari juga oleh sahabat Ibnu Abbas dalam masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini contoh adanya pengingkaran yang disampaikan oleh para pemimpin di masanya jikalau hasil ijtihad mereka bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lain halnya, kalau tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, maka secara hukum asal, sebagaimana yang disampaikan, satu ijtihad tidak boleh menganulir dan membatalkan adanya ijtihad yang lain. Dalam arti, keputusan sidang isbatnya pemerintah pada dasarnya tidak menganulir adanya keputusan sidang isbat dari ormas-ormas yang lain selama pijakan dan landasan ilmunya jelas, baik itu dari Al-Qur'annya ataupun dari sunnahnya. Oleh sebab itu, ikhwatihinkullah, jikalau ada di antara kita, termasuk saya pribadi, memiliki pendapat bahwasannya yang paling pertama dan utama adalah ikuti pemerintah dulu. Tapi kalau fakta realnya umpamanya, jikalau kita pulang kampung, dan ternyata di kampung kita, umpamanya ormasnya Muhammadiyah, atau Persis umpamanya, dan tidak sejalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah, maka ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita kompromikan. Dalam arti, ikutlah kita berlebaran di mana di saat itu kita berada. Sebagai landasan dalilnya, ada beberapa catatan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun." Hendaklah kalian memulai puasa bila mana masyarakat di sekitar kalian berpuasa. Sebagaimana hendaklah kalian berhari raya Idul Fitri ketika masyarakat di sekitar kalian beridul fitri. Dan hendaklah kalian juga melakukan aktivitas kurban dengan hari raya Idul Adhanya ketika masyarakat di sekitar kalian menunaikan aktivitas hari raya Idul Fitri. Selanjutnya dalam hal ini Imam At-Tirmidzi kemudian menegaskan, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis faqala innama ma'na hadza anna sauma wal fitra ma'al jama'ati wa udmin nas. Hadis ini menegaskan bahwasannya puasa dan hari raya Idul Fitri dilakukan bersama jamaah kaum muslimin dan seluruh masyarakat di mana saat itu kita berada. Komentar yang lain, dan ini lebih tegas, disampaikan oleh Imam As-Sun'ani, pengarang dari kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram. Beliau menegaskan, fihi dalilun ala annahu yu'tabar fi subutul 'id al-muwafaqah lin-nas wa anna al-munfarid bi ma'rifati yaumil 'id bir-ru'yah yajibu 'alaihi muwafaqata ghairihi wa yalzamuhu hukmuhum fi sholati wal iftar wal udhiyah. Hadis ini menjadi dalil terkait adanya penetapan hari raya yang disesuaikan dengan masyarakat di sekitar kita di mana kita berada. Termasuk siapa orang yang sendirian, dia menyaksikan adanya hilal dan mengetahui bahwasannya hari raya itu jatuh pada hari tertentu atau tanggal tertentu, hendaklah dia mengikuti dan menyamakan pandangannya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Termasuk dalam hal ini, dia berkewajiban mengikuti sholat Id di mana dia berada saat itu, termasuk merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka ini menjadi salah satu catatan bagi kita semua, bagaimana kemudian kita tetap menjaga prinsip kebersamaan dan berjamaah dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, memang secara hukum asal, idealnya kita mengikuti keputusan pemerintah. Tetapi ketika fakta realnya, ketika kita ada di kampung di mana masyarakatnya justru berbeda pandangannya dengan isbat yang disampaikan oleh pemerintah, maka para ulama dalam hal ini memberikan pedoman dan pijakan sesuai dengan apa yang mereka pahami dari sunnah Rasulullah SAW. Hendaklah kita mengikuti hari raya di mana saat itu kita berada. Adapun jikalau umpamanya ada di antara kita yang mengikuti pemerintah dan ternyata kita masih kurang 1 hari umpamanya puasanya,
Maka sebagian ulama hari ini ada yang memberikan fatwa, hendaklah di satu sisi kita mengikuti lebaran di mana masyarakat kita tinggal saat itu, dan di sisi yang lain, adapun kekurangan satu harinya, hendaklah diqadha di hari yang lain. Itulah menjadi satu catatan penting bagi kita semua, sehingga hari raya kita berharap bukan sebagai ajang untuk saling gontok-gontokan atau bersilang sengketa. Hari raya adalah momen kebersamaan bagi kita, momen untuk berlapang dada, momen untuk bertoleransi, momen untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, dan momen untuk menjaga tali ukhuwah dan tali silaturahim antara kita sesama umat Islam di Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi pencerah bagi kita semua menyikapi adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan pemerintah dan masyarakat kita hari ini, menyikapi kapan hari raya itu terjadi, termasuk seperti apa kita menyikapinya. Apakah mengikuti keputusan pemerintah secara mutlak atau mengikuti adanya hasil ijtihad yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam di sekitar kita. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.